الكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى في كتابه الكريم أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال سبحانك لا علم لنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. Sadaqallahu aladzim wa sadaqa rasul habibul karim ana laka min sayyidina wa syakirin amma ba'du. Sama-sama kita muliakan Allah Subhanahu wa taala, para habaib, para juri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir tengah kita ataupun tidak hadir, wabil khusus Syekh Ahmad Umar Al-Hamid, kemudian ada Ali Zainal Abidin Al-Bukri, kemudian Zain bin Hamzah Al-Habsyi, kemudian adalah Habib Zainal Abidin Al-Sufyan Al-Idrus, kemudian Hamzah bin Al-Sufyan Al-Idrus, kemudian Habib Musa bin Zainal Abidin Al-Jubri, dan para habaib yang lainnya. Amin satu persatu. Mudah-mudahan tidak melanggar hormat dan takzim kita kepada mereka semuanya. Hanya kami kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehadiran di dunia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkes kita mendapat barokah daripada Allah Subhanahu wa taala dan barokah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para alim ulama, guru-guru agama yang selalu hadir sama-sama kita, mudah-mudahan kita doakan para alim ulama, guru agama, para habaib senantiasa panjang umurnya, sehat badannya, murah rezekinya, dan semoga apa yang diniatkan dikabul Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan dengan hadir kita sebentar ini Allah Subhanahu wa taala Allah kumpulkan kembali nanti beserta junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya yang penuh nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dengan sedikit kita selalu kita dalam merasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat taufik hidayah kudrat dan irada jualah sehingga kita dapat sama-sama hadir sebagaimana biasa pembacaan maulid Sibtullah. Selawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak dan sekalian, untuk memulakan hadis kita sama-sama kita sambung kemarin sudah kita bicarakan, baik itu adalah hukum wudu ataupun adalah masalah wajib mandi ataupun sembahyang, maka kita sambung supaya kita jangan lagi ditanya ulang nanti bagaimana sholat sembahyang ma'rifat, bagaimana sembahyang tarikat, bagaimana sembahyang syariat. Jadi jangan sampai lagi tanya orang yang tahu ya, tapi orang kadang-kadang muji aja juga, menggauli kadang juga ya, muji aja, menggauli kata cuma nanyain orang aja ya. Tapi alangkah baiknya kita kembali supaya tahu ya kan. Syarat-syarat orang sembahyang syariat itu adalah penting kita ketahui. Syarat sembahyang yang pertama yang sudah kita bicarakan juga mulai di awal, Islam ya kan, orangnya ada sah orang sembahyang itu pada Islam kafir ya kan, ada sah orang sembahyang. Yang kedua memayyiz, artinya bisa membedakan yang baik dan yang jahat, makan sendirian, minum sendirian, cuci itu atau berak atau kencing sendiri rumah, memayyiz ya kan, bisa membedakan antara yang baik dan kada. Yang ketiga masuk waktu sembahyang dengan yakin ya kan, itu syariat yang mengaturnya, dan tidak sah sembahyang bagi mereka yang menyangka tidak masuk waktu. Tapi jangan juga jam 5 gelap sudah masuk maghrib pada juga ya. Oh ya kita mentang-mentang melihati apa kita bayangan bulu pada kelihatan dalam bahari. Tapi waktu sampai yang namanya kita dua kita ambil
mau gelap 4:30 buka kan puasa jam kan juga ada jam kita ya kan? Ini alasan aja karena lapar. Nah, keempat mengetahui yang fardu dan yang sunnah. Mana yang fardu, mana yang sunnah, angkat takbir, ucap takbir so wajib, ya kan, niat dalam hati wajib, ya. Bacaan angkat tangannya sunnah, ada angkat tangan ada bapak juga, ya kan. Cuma jelik ya kan. Kadang-kadang yang antara pusat dengan dada bisa mengatakan tangan. Kemudian jelik kita Islam itu indah, ya kan. Meletakkan antara pusat dan dada, jangan juga supaya orang keinginan sembahyang. Tapi kalau tahu anak tangan di bawah juga. Jadi khairul umur awsatuha. Tidak sah sembahyang mereka yang tidak tahu yang wajib dan yang sunnah. Ya kan, rukuknya wajib, bacaannya sunnah, tidaknya wajib, bacaannya sami Allah sunnah. Ini akan menutur usallinya sunat, ya kan. Di dalam menutur dalam hati baik usalli ataupun sengaja aku itu wajib atau rukun. Misalnya dalam hati usalli pada dalam maghrib salah sekali musafir berarti ada mau dari tanah, tapi abdal laginya, tapi abdal bahasa Arab daripada bahasa Indonesia. Nanti diprotes orang pulang, mbak aku sirik, juga salah pulang, ya kan? Orang ada. Dan kalimat suci dari hadas kecil dan hadas besar, ya kan, daripada hadas kecil ya. Hadas besar kencing, kalau kecil kencing, misalnya hadas besar jima semuanya. Melainkan pada hak orang yang tidak ada air sama sekali dan tidak ada tanah, ya kan. Batal sembahyang kejatuhan najis yang tidak dimaafkan. Najis karena dimaafkan tahi cacat basah, ya kan. Udah maaf kering, kada apa. Sulit membuangnya. Karena tidak batal sembahyang bagi yang kejatuhan najis dan segera dapat membuang najisnya. Dapat segera kada apa. Kada dapat membuang, dan tidak batal sembahyang orang yang terbuka aurat kemudian dia segera menutup auratnya, namun langsung tidak apa-apa, namun masih dibiarkan batal. Kita aurat laki-laki nutup sama pusat batasnya, perempuan seluruh tubuh di luar sembahyang, di dalam sembahyang itu adalah telapak tangan dan muka dibuka, ya kan. Tahu sudah itu yang syariat namanya, sesuai syarat dan sah rukunnya. Atau belum berwudu maka diberi pahala bacaan sembahyang namun tidak sah sembahyangnya. Karena tidak suci bagi orang yang sembahyang lupa bahwa dirinya belum mandi hadas besar misalnya, ya. Pahala tidak diberi pahala membaca ayat-ayat atau membaca surah Quran. Karena haram membaca ayat dan surah Al-Quran itu bagi orang yang hadas besar. Hanya diberi pahala baca tasbih dan doa dalam sembahyang. Sembahyang mereka tetap tidak sah karena mereka belum suci. Karena suci dari najis yang tidak dimaafkan. Apabila itu najis pada pakaian, pada tempat dan badan, dan juga yang ada di dalam mulut atau dalam hidup dan ada di mata, dan tidak sah sembahyang orang yang memegang tali atau menanggung tali, membawa tali, dan tali itu ada hubungannya dengan najis. Karena kita nih pakai pampas
kencing dia, ya kan? Kita ikat, maka tarik kada boleh kada sah karena ada berkaitan. Kita bawa anak yang belum memayis, kita perhatikan baik-baik ya. Nama bapas kita perhatikan, kasihan karena orang nang suci, ya kan? Kita ajar, memang niat kita mengajari anak, tapi tetap kita perhatikan, yang dibiarkan. Nah, memang tugas kita supaya melajari, ingat mereka melajari peraturan cuma kadang-kadang kekeliruan kita anak dibiarkan. Dan juga yang ada pada mulut, dan tidak usah sebagian orang yang memegang tali atau menanggung tali dan tali itu ada hubungannya dengan najis sekalipun tali itu tidak bergerak. Nah, apalagi bergerak, artinya sebesar. Yang ketujuh, dimaafkan lumpur jalanan yang yakin kita yang yakin karena najis lumpur, tapi dimaafkan perjalanan lah. Makanya la yadkhulul jannata al-huyala, Nabi. Tidak akan masuk surga orang pakaiannya tak seret, tanpa air juru menjer tak seret. Jadi jangan ya kan. Karena zaman Nabi banyak tahi unta berkeliciran, ya kan. La yadkhulul jannata al-huyala. Tidak masuk surga orang yang pakaiannya tak seret tanpa air, ya kan. Jadi lah. Ini kayak ngomong satu hal paling baik ke atas kada, ke bawah kada juga. Artinya pas pukul lari sudah, ya kan, buku kaki itu kan. Pas sudah tak angkat kada mau tak angkat dibagikan mau tekes ulang, ya kan. Sudah bersalah juga Pak. Ya, no salah kadang enggak, kadang mendahului itu sembahyang. Dimaafkan masa banyak sulit menghilangkannya. Dimaafkan masa hujan syarat sah. Yang ketujuh, menutup aurat laki-laki antara atas pusat dan di bawah lutut, ya kan, ada pusat dan lutut. Aurat si laki-laki, aurat si perempuan sekalian badannya kecuali muka dan telapak tangan, lahir dan batin hingga pergelangan. Sinilah yang sampai juga pergelangan kita lah, yang empat ini. Ada bacanya cuma di empat gitu ya. Ya. Sampai ini aja, sampai ke pergelangan lah. Ya ada bacanya, kadang-kadang hitam itu keliru juga. Kalau kita ada banyak membaca kitab, ya tahu pati. Ini banyak membaca kitab satu. Nah, ya, tipe banyak dipakai orang ulama. Mana kebanyakan dipakai para ulama, itulah kita ambil. Dan wajib bagi perempuan menutup aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahram, ya, karena menjaga dari fitnah, ya. Yang kedelapan, menghadap kiblat syaratnya harus sembahyang, maka tidak usah sembahyang yang tidak menghadap kiblat dengan ijma ulama, artinya pendapat para ulama. Lupa tentang belajar ilmu nang sudah, artinya kemana menghadap ya kan tawajjuh dia ini salah juga. Al-Quran kan wajib wajah namanya cuma hidup kiblat bukan itu lah. Kita ada aturan syariatnya. Nah, itu adalah tentang masalah sembahyang pada syariat. Artinya mulai di awal, mulai di istinja, ya kan, mulai sampai wudu, sampai kapan mandi, ya kan, sampai syarat sahnya, syarat hukumnya, wajibnya, macam-macamnya, itu hanya syariat sampai syariat. Nanti sampai hakikat yang mana suci jasmani, suci rohani, ulama terkait itu, supaya kita jangan ditanyai orang aku tahu itu. Ya kan orang-orang yang terkulit orang bakat bahu dulu. Pada kadang menanya aja, semua melakukan ada juga. Menanya aja. Syukur alhamdulillah sekarang ada berapa orang tapi ada kurang timbul. Ada timbul orang ya. Punya kebukaan
karena ada timbul orang pelajaran itu. Jadi cukup sampai di sini, mudah-mudahan manfaatnya kepada kami pribadi sendiri dan kepada jamaah sekalian. Mari kita berhati-hati masalah ibadah ini, karena banyak cuma orang ngomongnya aja, melaksanakannya tidak. Banyak orang yang mengumumkan tetapi kadang ada memakai. Penting kita pakai sekalipun sedikit yang datang dari para alim ulama, sanadnya wasil ataupun sanadnya sampai guru-guru dari guru sampai kepada Rasulullah. Karena kita cari yang sampai nanti ada ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab. Nanti kita sambung yang seharusnya sampai yang pada hakikat, seperti sampai yang pada waribat supaya kita tahu. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa kita dan doa orang tua kita, baik yang masih hidup dan sudah mendahului kita, dan mengampuni guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah SWT Allah berikan kepada kita kesehatan, rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah, dan semoga Allah SWT mengabulkan semua apa yang diinginkan, apa yang kita hajatkan, dan semoga Allah sudahi kita dengan husnul khatimah dengan baca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan semoga Allah mengumpulkan beserta orang yang amat cintai dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga Allah masukkan dengan surganya itu penuh nikmat daripada baginda Nabi SAW. Amin. Allahumma itu yang kami sampaikan. Minta maaf dan terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.